Ketong akan beromong tentang Quo Vadis budaya rote. Ada apakah dengan budaya rote ya sehingga dikatakan Quo Vadis? Untuk itu malam ini sudah hadir bersama-sama dengan kita ada budayawan rote Bapak Mateos Mesak ya. Selamat malam, apa kabarnya Pak? Kabar baik. Kalau bahasa rote bilang selamat malam itu boleh tahu mungkin biar kamus bahasa rotenya kita semakin banyak kosakatanya. Kalau bahasa rote umumnya tidak mengenal pagi, siang atau malam, tidak ada ucapan khusus. Iya. Tetapi kalau bertemu dengan orang, biasanya orang bilang soda molek. Soda molek ya. Ya, good life, hidup yang baik begitulah. Jadi seperti itu, soda molek, hidup yang baik. Kita bicara soal Quo Vadis budaya rote. Kalau mau dibilang ambigu ya pengertiannya ya. Ada apa dengan budaya rote begitu ya? Kemana perginya atau mau dibawa kemana? Ya, bisa dijelaskan Pak terkait dengan kenapa Quo Vadis budaya rote ini? Iya, karena memang pertanyaan yang paling besar dari setiap kebudayaan tradisional adalah mau dibawa kemana kebudayaan itu. Iya. Kita kan ada di dalam masa transisi, masa di mana modernitas ini kan sudah mengelilingi kita. Tetapi sekaligus kita juga berasal atau datang dari kebudayaan tradisional, toh. Sehingga selalu ada pertanyaan, mau dibawa kemana kebudayaan kita. Saya kira ini bukan pertanyaan untuk budaya rote saja. Tetapi untuk banyak kebudayaan tradisional memang pertanyaan umumnya harus itu, mau dibawa kemana kebudayaan kita. Saya kira itu mungkin ya, pertanyaan besarnya adalah mau dibawa kemana kebudayaan rote. Baik. Ya, jadi mau dibawa kemana ya kebudayaan ini, karena seperti yang tadi Pak Mateos katakan bahwa di era globalisasi di mana kemajuan teknologi dan informasi semakin pesat ya, ini seakan-akan mengikis budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya budaya rote. Nah, kira-kira Pak, untuk melihat perkembangan dari budaya rote sendiri, menurut pandangan Bapak Mateos sebagai seorang budayawan ya, khususnya budayawan T ini, apakah suatu saat nanti budaya kita masih akan bertahan begitu atau perlu adanya perubahan-perubahan mengikuti perkembangan zaman begitu Pak? Definisi kebudayaan itu selalu dinamis ya. Kebudayaan itu tidak pernah statis. Bahkan misalnya kalau orang bicara tentang kebudayaan asli, sebenarnya ada pertanyaan besar, apa sih asli itu? Nggak ada kebudayaan yang asli. Karena kebudayaan itu selalu ada interaksi dengan kebudayaan lain. Apalagi kalau tadi Ibu bilang era globalisasi ya. Jadi ada dunia ini semakin mengglobal. Artinya interaksi antara satu kebudayaan dan kebudayaan yang lain pasti itu terjadi. Iya, pasti itu terjadi. Jadi pertanyaan mau dibawa kemana itu kan memang pertanyaan seluruh kebudayaan. Apalagi kebudayaan tradisional kita. Kalau Bapak mengatakan bahwa tidak ada budaya yang asli karena memang terjadi pencampuran ya dengan budaya yang lain, berarti apakah tidak akan mempengaruhi, karena orang-orang kan seringkali mengatakan bahwa budaya itu merupakan identitas kita, Pak. Nah, apakah itu nanti tidak akan mempengaruhi, kalau mau dibilang mempengaruhi keberadaan dari satu kelompok masyarakat dengan kebudayaannya begitu? Pasti mempengaruhi, tetapi selalu ada dua kutub yang katakanlah tarik-menarik. Selalu ada yang ingin mempertahankan dalam tanda kutip keaslian, kemurnian kebudayaan itu, tetapi kan kebudayaan itu dinamis seperti saya katakan, jadi selalu ada perkembangan, selalu ada perubahan, selalu ada interaksi dengan kebudayaan lain. Salah satu ciri dari kebudayaan adalah dia dinamis, dia terus berubah, dia tidak bisa seperti aslinya. Karena saya ini kalau mau dibilang mungkin terdengar kolot ya. Karena lebih suka yang budaya aslinya itu dibandingkan ketika yang Pak Mateos katakan bahwa ini harus mengikuti perkembangan zaman dinamis begitu ya Pak, ya tidak bisa kaku begitu. Jadi di dalam kebudayaan itu biasanya orang bicara dalam perubahan kebudayaan itu orang bicara umumnya dua hal. Ya, berkaitan dengan perubahan dalam kebudayaan. Pertama, orang bicara tentang revitalisasi kebudayaan, dan kemudian orang juga bicara tentang transformasi kebudayaan. Saya kira kita mulai dulu dengan definisi ya, revitalisasi. Revitalisasi kebudayaan itu upaya untuk
menghidupkan kembali dan memperbaharui aspek-aspek budaya yang mungkin telah terabaikan, terancam punah, atau mengalami penurunan relevansi. Ya. Jadi revitalisasi kebudayaan itu bisa mencakup berbagai bidang kehidupan, ya, termasuk bahasa, seni, musik, tarian, adat istiadat, praktek budaya dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari revitalisasi itu bisa bervariasi juga, tetapi umumnya menyangkut apa? Menyangkut upaya untuk menjaga, mengembangkan, memperkuat warisan budaya satu masyarakat atau komunitas. Nah, itu prakteknya bisa berupa apa? Pelestarian bahasa dan tradisi misalnya, melindungi, mempromosikan bahasa asli, sastra, cerita rakyat, atau praktik budaya tradisional. Bisa juga berupa pendidikan budaya dalam revitalisasi itu, yaitu bagaimana mengintegrasikan unsur-unsur budaya ke dalam pendidikan misalnya. Kita kenal misalnya orang bicara tentang mulok, ya, sehingga generasi muda itu memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Atau bisa juga dalam seni, dalam kesenian. Bagaimana kita mendukung seniman-seniman lokal, pengrajin-pengrajin lokal untuk mempromosikan seni tradisional mereka, atau menciptakan ruang bagi seni kontemporer yang terinspirasi dari seni yang lokal itu. Atau juga bisa berupa pertunjukan budaya dan seterusnya. Itu revitalisasi. Kalau transformasi itu aktivitas budaya diperbaharui, digunakan untuk kepentingan lain yang lebih modern. Kadang ini disebut juga rekreasi budaya, transformasi budaya. Ya, jadi ini adalah proses di mana unsur-unsur budaya tradisional disesuaikan atau diubah sedemikian rupa sehingga masih mengandung elemen budaya khas, tetapi digunakan untuk konteks yang lebih modern atau tujuan yang lebih modern. Ibarat revitalisasi itu kita memberi, sesuai istilahnya, vital, memberi tenaga, vitality kepada kebudayaan supaya dia tetap ada. Kalau transformasi, kita merubah kebudayaan itu untuk disesuaikan dengan kepentingan terkini, kepentingan kontemporer. Nah, dalam perubahan kebudayaan selalu ada dua hal itu. Jadi penting ya adanya revitalisasi, upaya untuk menghidupkan kembali kebudayaan di dalam suatu kelompok masyarakat, dan juga melakukan transformasi begitu Pak ya, sehingga benar sekali. Suatu budaya itu bisa diterima oleh masyarakat luas begitu. Dapat kita lihat ya, saat ini banyak sekali festival-festival, event-event, lagu-lagu daerah yang dikolaborasikan dengan musik pop, R&B ya Pak ya, dan itu yang pasti tidak menghilangkan wujud asli dari kebudayaan itu ya Pak ya. Iya, benar sekali. Jadi contoh dari revitalisasi itu misalnya seperti itu ya, ada selalu di festival budaya. Nah, kalau contoh dari transformasi itu, kalau kita bicara konteks Rote misalnya, saya bisa mengangkat satu contoh, yaitu Tu'u. Tu'u itu kan bagaimana orang Rote, itu mekanisme kebudayaan di Rote untuk orang berhadapan dengan situasi yang sulit, sehingga dibutuhkan kegotong royongan, katakanlah begitu. Sehingga biasanya kalau ada orang kawin, itu ada Tu'u. Artinya mereka saling menanggung ya. Patungan jadi begitu semua ya? orang datang. Iya. Nah, ada upaya yang sudah dilakukan. Saya tidak tahu apakah masih berjalan atau tidak. Tapi di Rote yaitu bagaimana Tu'u untuk pendidikan. Oh iya. Yaitu dialihkan dari Tu'u untuk berkawin, mawin dan lain sebagainya. Kalau ada anak yang mau bersekolah, ya rame-rame Tu'u. Nanti gantian anak lain ya dari orang lain lagi Tu'u, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang sama dalam kelompok yang sama. Jadi mereka saling bahu membahu untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Ini contoh dari transformasi yang baik. Jadi namanya masih tetap Tu'u, prosesnya masih sama, orang datang dan mengumpulkan uang, tuan rumah menyediakan makanan untuk mereka, dan mereka tentu memberi lebih daripada harga makanan itu, tetapi tujuannya untuk menyekolahkan anak atau membantu pendidikan anak-anak yang akan bersekolah. Itu contoh menarik dari transformasi kebudayaan. Dan kita berharap masih tetap bertahan ya di tengah era globalisasi saat ini ya Pak ya? Ya, justru memang harus lebih bertahan. Karena tantangannya kan lebih besar. Iya. Sehingga dia ditransformasikan untuk tantangan yang lebih besar itu.
Nah, saya melihat proses-proses yang selama ini terjadi mungkin perlu diberikan tekanan kepada transformasi ini. Revitalisasi perlu, tetap diperlukan, tetapi transformasi juga perlu. Karena saya melihat kalau kita bicara tentang budaya, seringkali bayangan kita hanya budaya tradisional. Jadi menari-menari, ya, dan sebagainya. Saya kira itu konsep yang bukan salah, tetapi sangat terbatas. Terlalu kebudayaan sempit, itu harus ditransformasikan untuk kepentingan yang lebih modern. Sama dengan tadi Ibu memberi contoh soal tari-tarian tradisional yang kemudian dikolaborasikan dengan R&B dan macam-macam, ya, tarian modern. Itu sesuatu yang luar biasa. Asalkan saja jangan nanti dominasi yang modern jauh lebih besar. Cuma pakai pakaian tradisional daerah tapi goyangannya R&B semua misalnya, atau musik modern semua. Harus benar-benar dicampurkan sehingga dia menjadi menarik gitu. Iya. Mungkin campurannya bukan lebih banyak yang modernnya, ya, tetapi lebih banyak yang tradisionalnya, tetapi si modern ini hanya pemanis begitu ya Pak, ya, penarik. Bisa juga dua-duanya sama besar. Artinya jangan sampai menghilangkan salah satu. Tapi artinya begini, yang saya lihat selama ini kadang-kadang dominasi yang modern lebih kuat. Jadi yang dipakai itu hanya embel-embel tradisionalnya, tapi pola, misalnya dalam tarian, goyangan tradisionalnya sudah sangat modern, cuma bajunya aja yang dikombinasikan dari selimut tradisional, tetapi unsur tradisionalnya hilang sama sekali. Saya kira itu tidak perlu terjadi. Iya, jangan sampai kita hanya menari membawa sasando, tapi kita tidak menarikan tarian rote begitu ya Pak, ya? Iya, nah contoh sasando ini menarik. Ada semacam transformasi di dalam sasando dan juga revitalisasi. Jadi kalau dulu itu dikenal sasando haik, sasando tradisional, sangat terbatas. Kemudian dia berkembang menjadi sekarang sasando biola dan sasando lain, yang kemudian sasando itu bisa membawakan lagu-lagu yang modern. Ini namanya revitalisasi dan sekaligus transformasi. Jadi dia membuat sasando itu menjadi relevan. Tetapi dia merubah sasando itu menjadi mampu mengcover musik-musik yang modern. Nah, itu kan transformasi yang luar biasa. Ini contoh yang menarik. Kalau kita bicara tentang transformasi budaya, ya. Ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Mateos, ya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang tantangan dalam revitalisasi ataupun transformasi khususnya budaya rote. Mungkin bisa dijelaskan tantangan seperti apa begitu yang perlu dihadapi bersama begitu Pak? Ya, sebelum saya bicara tantangan, saya kira saya ingin bicara dulu soal apa yang perlu dilakukan untuk tetap bisa melakukan revitalisasi atau transformasi ini. Dalam payung besarnya, dan saya kira ini semua kebudayaan, diperlukan apa yang disebut dengan strategi kebudayaan. Jadi upaya revitalisasi maupun transformasi itu nggak bisa dibiarkan jalan sendiri. Dia harus ada semacam strategi, ada semacam skenario kebudayaan. Nah, itu yang selama ini kita tidak lihat. Kita amati yang terjadi adalah dibiarkan begitu saja kemana-mana. Saya kira ada perlu ada upaya-upaya, bahkan program dari pemerintah misalnya, dan dari seluruh komponen masyarakat untuk mengembangkan sebuah kebudayaan. Jadi kalau kita sekarang bicara kebudayaan rote, orang-orang rote, orang tua-tua rote, mereka yang peduli terhadap kebudayaan rote, yang harus duduk bersama untuk merumuskan apa yang disebut dengan strategi kebudayaan rote. Ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan sekarang. Saya melihat ada perubahan yang luar biasa di Kementerian Kebudayaan dengan Dirjen Kebudayaan yang sekarang. Dia sangat mendukung upaya-upaya revitalisasi dan transformasi kebudayaan ini. Karena kebetulan dia orang sejarah, orang kebudayaan juga, jadi dia mengerti, dia di bidang itu. Jadi saya melihat misalnya saja, sekarang ini dia mengeluarkan grant, ya, dana yang cukup besar untuk diberikan kepada kelompok-kelompok yang akan melakukan penelitian-penelitian kebudayaan. Dan setahu saya di NTT ini sudah beberapa kelompok memenangkan grant seperti itu untuk melakukan riset-riset tentang kebudayaan. Jadi itu dulu, saya kira kita bicara tentang kebudayaan rote. Yang paling penting kalau kita mau bertanya mau kemana kebudayaan rote, yang penting adalah grand design-nya atau semacam strategi kebudayaannya mau dibawa kemana. Apakah kepada sebuah strategi besar atau hanya suka aja sensasi begitu Bang? Iya. Bagi saya hal-hal seperti itu harus ada pertimbangan mendasarnya. Harus dicantolkan kepada strategi kebudayaan mendasar. Sehingga kita nggak asal, tidak kagetan dan tidak suka-suka bikin, kalau lupa ya sudah selesai.
harus menjadi skenario besar kebudayaan. Menarik ya apa yang disampaikan, memang beda ya. Kalau yang memang benar-benar paham akan budaya, kita akan ingin tahu lagi dan lagi ya. Tapi apa daya kita sudah dibatasi oleh waktu dan mungkin ke depan apa yang perlu dilakukan untuk menjamin terkait dengan revitalisasi ataupun transformasi budaya Rote, Pak ya, secara khusus budaya Rote. Iya, apa yang berlakukan, saya kira saya mengulang lagi apa yang saya katakan supaya kita sama-sama ingat ya. Kalau apa yang telah dilakukan, menurut saya yang paling pertama itu mulai dulu dengan studi-studi dan dokumentasi budaya. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bagian kebudayaan, ini sudah mulai progresif sekali soal ini. Jadi perlu lebih banyak penelitian kebudayaan sehingga kita tahu tentang kebudayaan kita. Kita nggak bisa omong tentang kebudayaan kita, tapi kita nggak ngerti sama sekali. Ya. Lalu pendidikan budaya, ya mulok budaya perlu ditingkatkan. Saya kira jangan asal-asal, tetapi mulok itu misalnya bahasa daerah misalnya, atau permainan-permainan tradisional dikenalkan kembali latar belakangnya, atau pelajaran budaya tentang budaya Rote. Dan itu memang kurikulumnya harus diatur secara serius. Itu yang kedua. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas lokal yang saya katakan tadi. Jadi sanggar harus dihidupkan. Ya, kalau mau bicara tentang wisata budaya misalnya, maka yang harus dihidupkan adalah masyarakat di mana situs wisata budaya itu. Jadi dia diajar bagaimana dia mengekspresikan budayanya. Jangan wisatawannya datang dia nggak siap, baru lari-lari ambil selimut terus mau foto, terus papan namanya sudah jatuh dan lain sebagainya ya. Jadi dia harus diajar untuk siap sedia mengekspresikan kebudayaannya. Itu kolaborasi dengan komunitas lokal. Lalu kegiatan budaya dan pertunjukan. Festival-festival budaya yang Ibu katakan, pertunjukan seni, dan acara budaya lainnya, itu untuk mempromosikan budaya Rote. Dan ini bisa dikombinasikan dengan riset-riset tadi. Saya membayangkan misalnya begini, ada riset serius tentang budaya Rote, kemudian bikin pameran, kemudian bikin festival budaya. Kalau dilaksanakan itu kan anak-anak akan mendapatkan informasi yang sangat komprehensif dan holistik tentang kebudayaan Rote. Lalu penggunaan teknologi ya, media sosial dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan ya kebudayaan tradisional itu penting dan bukan dilakukan secara tidak sengaja, tapi harus dilakukan by design. Lalu pemberdayaan ekonomi lokal penting. Kita nggak bisa bidaya tentang budaya lalu pemberdayaan. Jadi menggunakan mendukung peluang ekonomi yang berhubungan dengan budaya Rote. Seperti tadi budaya wisata budaya tadi. Kalau saya lihat misalnya di luar negeri itu kan seringkali ada kampung tradisional. Di Korea, di tengah kota Seoul, ada kampung tradisional yang orang bisa datang dan lihat segala sesuatu yang tradisional tentang kebudayaan Korea. Kita nggak mikir itu karena mungkin kita masih sangat tradisional atau bagaimana. Coba kita bayangkan kalau di Rote ada sebuah kampung tradisional yang kalau wisatawan datang, dia akan menuju ke kampung itu. Dan kampung itu dibiayai oleh pemerintah. Orang-orang di dalam juga ekonominya dibantu dengan hidup dari kebudayaan tradisional itu. Itu pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu yang berikut adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan. Memberi pelatihan kepada generasi muda untuk melestarikan praktik budaya tradisional. Seperti main sesando. Berapa banyak anak yang diajar untuk main sesando? Berapa banyak anak muda yang diajar untuk menari teorenda? Berapa banyak anak muda yang diajar untuk tahu apa itu voti, apa itu pukul kaki? Itu harus dilakukan secara serius. Outputnya jelas. 1 tahun menghasilkan tukang pukul tambur 10 orang. Kalau tidak lama-lama yang tukang pukul tambur tua-tua semua. Kalau kita lihat di media sosial, orang biasa posting, orang tua semua yang pukul dong. Yang muda-muda tidak ada lagi. Lalu kemudian kemitraan dan dukungan eksternal, kolaborasi dengan lembaga. Yang ini sebenarnya ada banyak, cuma kita mungkin nggak tahu aja atau nggak memulai aja. Ada lembaga-lembaga kebudayaan yang concernnya sama dengan UNESCO misalnya, yang memang membiayai baik penelitian, baik sanggar, untuk orang melestarikan kebudayaan, karena United Nations saja mikir tentang kebudayaan. Nah kita pemerintahnya harus mikir, masyarakatnya juga harus mikir. Lalu keberlanjutan lingkungan dan konservasi juga penting. Bagaimana melibatkan komunitas dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan lokal yang terkait erat dengan budaya tradisional. Bagaimana kita mau bikin festival tentang nyale misalnya. Nyale itu seperti nyale di Sumba, di Rote juga ada.
Lah kalau lautnya hancur, betul. Bagaimana? Jadi kalau di Alor sudah ada festival maritim, misalnya festival, di Rote juga perlu. Karena Rote punya kerjaan atau Fotihus misalnya. Baik. Lalu pendidikan multibahasa yang terakhir, multibahasa Rote diajarkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu penting sekali. Lalu mungkin yang dua terakhir itu partisipasi generasi muda. Ini penting sekali. Iya. Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam upaya revitalisasi dan transformasi budaya. Memfasilitasi dialog antar generasi, memahami perbedaan dan kesamaan pandangan, itu penting sekali. Lalu yang terakhir, evaluasi dan revisi rutin. Kadang-kadang kan program-program atau skenario besar seperti ini nggak pernah dievaluasi. Iya. Kita perlu melakukan evaluasi rutin terhadap upaya revitalisasi dan transformasi budaya. Dan siap untuk menyesuaikan strategi berdasarkan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Saya kira itu langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan, dan ini harus dimulai dari pertama pemerintah, masyarakat yang peduli, dan lembaga-lembaga swasta. Pemerintahnya harus mulai duluan. Orang di pemerintahan harus mengerti skenario kebudayaan seperti ini. Saya kira itu, Bu. Baik. Terima kasih Pak Mateos untuk waktunya sudah berbagi di obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang. Tentunya kita berharap melalui bincang-bincang kita ya, budaya-budaya yang ada di Rote bisa terus dilestarikan begitu Pak ya. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih, selamat malam juga telah mengundang saya. Soda Molek. Soda Molek, selamat malam untuk